Heboh, benarkah ibu kota negara Nusantara yang digadang-gadang jadi simbol kemajuan Indonesia justru terancam gagal? Banyak yang bilang, proyek ini hanyalah mimpi yang sulit diwujudkan. Tapi apakah benar begitu? Atau ada fakta lain yang selama ini kita lewatkan? Yuk kita kupas bersama. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan fakta unik dan isu besar yang jarang dibahas media. Karena siapa tahu, jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah cara pandangmu tentang masa depan Indonesia. Jakarta, kota megapolitan dengan 10 juta penduduk, yang setiap hari dijejeli kemacetan, polusi, dan banjir. Sejak lama, para ahli sudah memperingatkan bahwa Jakarta bukan lagi kota yang layak menanggung beban sebagai ibu kota negara. Fakta-fakta utama masalah Jakarta, yang pertama, penurunan tanah. Rata-rata 5-10 cm per tahun, bahkan di beberapa titik bisa lebih cepat. Kedua, banjir tahunan. Lebih dari 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Ketiga, overpopulasi. Dengan penduduk Jabodetabek mencapai lebih dari 30 juta jiwa, kepadatan tak bisa dibendung. Keempat, beban administratif. Jakarta harus mengurus masalah ekonomi, politik, dan juga bencana lingkungan sekaligus. Dari sinilah muncul ide, Indonesia butuh ibu kota baru. Banyak yang bertanya, kenapa bukan di Jawa saja? Jawaban pemerintah cukup sederhana, pemerataan pembangunan. Kalimantan dipilih karena relatif aman dari gempa dan gunung berapi. Wilayahnya luas, hanya dihuni sekitar 3,7 juta jiwa di Provinsi Kaltim. Nusantara diproyeksikan menjadi kota hijau, berteknologi canggih, dan simbol Indonesia masa depan. Tapi apakah hanya itu alasannya? Beberapa pengamat menyebut pemindahan ini juga punya dimensi politik untuk menciptakan legasi pemerintahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada Jawa. Apa tantangan besar untuk pembangunan IKN Nusantara? Yang pertama, pendanaan. Inilah isu paling krusial. Total biaya pembangunan Nusantara diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hanya sekitar 20% yang berasal dari APBN. Sisanya harus datang dari investor swasta, baik dalam negeri maupun asing. Masalahnya apa? Tidak semua investor percaya diri menanamkan modal di proyek yang masih penuh dengan ketidakpastian politik. Kalau investasi tersendat, maka pembangunan bisa melambat, bahkan berhenti. Kedua, lingkungan hidup. Nusantara dibangun di kawasan hutan Kalimantan. Meski pemerintah menyebut akan ada konsep kota hijau, nyatanya pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, dan gedung pasti butuh lahan luas. Para aktivis lingkungan khawatir akan ada deforestasi besar-besaran, ancaman bagi satwa langka seperti orangutan dan bekantan, perubahan ekosistem yang mempengaruhi masyarakat adat. Dan yang ketiga, waktu dan target. Tahap pertama ditargetkan selesai 2024 dengan Istana Negara sudah bisa digunakan. Namun faktanya, progres pembangunan beberapa kali mengalami keterlambatan. Membangun kota baru dari nol bukan perkara mudah, apalagi dengan ambisi sebesar ini. Tapi, meski banyak tantangan, bukan berarti semua berita buruk. Beberapa fakta menarik tentang Nusantara. Yang pertama, infrastruktur awal sudah ada. Jalan akses, bendungan Sepaku Semangit, hingga Istana Negara yang sedang dibangun. Investor mulai melirik. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab sudah menunjukkan minat. Smart City Concept. Nusantara dirancang jadi kota dengan transportasi listrik, energi terbarukan, dan tata ruang yang lebih terencana. Simbol psikologis, pemindahan ini bisa jadi sinyal bahwa Indonesia berani keluar dari zona nyaman dan menatap masa depan. Tapi, tetap saja, publik banyak menanyakan pertanyaan. Apakah Nusantara benar-benar akan dihuni atau hanya jadi kota kosong seperti Ghost City di beberapa negara? Apakah rakyat kecil akan ikut merasakan manfaatnya? Atau hanya segelintir elit yang menikmati? Apakah Nusantara akan jadi solusi nyata untuk masalah Jakarta? Atau justru menambah beban baru? Disinilah muncul pro dan kontra. Ada yang optimis, ada juga yang sinis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah benar Nusantara terancam gagal total? Jawabannya tidak sepenuhnya. Ada potensi gagal jika pendanaan dan konsistensi politik goyah, tapi ada juga peluang besar kalau pemerintah serius menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.
Terus bagaimana dengan masalah lingkungan? Jawabannya memang ada risiko besar, namun pemerintah berjanji konsepnya adalah kota hijau. Tantangan terbesarnya adalah apakah janji itu bisa benar-benar ditepati atau hanya sebagai retorika? Dan apa dampaknya bagi rakyat biasa? Jawabannya, jika sukses, Nusantara bisa membuka lapangan kerja baru, mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa, dan mengurangi tekanan di Jakarta. Tapi, jika gagal, bisa jadi hanya membuang-buang uang negara. Jadi, pindah ibu kota itu solusi atau masalah baru? Jawabannya bisa jadi keduanya. Nusantara bisa jadi solusi jangka panjang, tapi kalau salah kelola, justru bisa menambah masalah baru. Sekarang mari kita membayangkan dua skenario. Skenario pertama jika Nusantara gagal. Yang pertama, proyek mangkrak karena dana habis, investor asing menarik diri, hanya sebagian kecil infrastruktur yang jadi dan akhirnya terbengkalai. Jakarta tetap jadi pusat pemerintahan, sementara Nusantara hanya jadi cagar alam beton. Dan yang kedua, jika Nusantara sukses, Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan yang efisien. Jakarta bertransformasi menjadi pusat bisnis dan ekonomi, bukan lagi ibu kota politik. Pembangunan merata keluar Jawa. Indonesia punya citra baru di mata dunia. Pertanyaan pentingnya adalah ke arah mana kita akan bergerak? Pada akhirnya, Nusantara bukan sekedar proyek pembangunan kota. Ia adalah simbol. Apakah Indonesia berani menatap masa depan dengan serius, atau hanya terjebak dalam mimpi besar yang tak pernah terwujud? Apakah Nusantara akan gagal atau berhasil? Itu semua tergantung konsistensi politik, dukungan rakyat, dan keberanian kita sebagai bangsa. Kalau menurut kamu, apakah Nusantara akan jadi sejarah baru Indonesia? Atau justru jadi proyek mercusuar yang terbengkalai? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar karena diskusi ini penting untuk kita semua. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini karena setiap minggu kita akan bahas fakta unik, isu besar, dan pertanyaan-pertanyaan yang jarang disentuh media mainstream. Karena siapa tahu, jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah cara pandangmu tentang masa depan Indonesia.